Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimolin Nabila, absen 1 kelas 12 PES 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran sejarah kelas 12 tentang organisasi-organisasi global dan regional. Nah, sebelum itu sebenarnya organisasi-organisasi global dan regional itu ada banyak sekali. Namun yang saya akan jelaskan hari ini hanyalah gerakan non-blok. Nah, yang pertama harus kita ketahui itu adalah apa sih itu gerakan non-blok. Jadi gerakan non-blok adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk bebas lepas dan dari kekuatan blok manapun. Dalam bahasa Inggris, gerakan non-blok itu adalah non-allied movement. Namun sederhananya, GNB adalah organisasi yang tidak ingin memihak pada dua negara adik kuasa, di mana blok barat dikuasai oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya dan blok timur dikuasai oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Jadi organisasi ini lahir akibat dari kejenuhan perkotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi. Jadi ada pembedaan kekuatan berdasarkan pembedaan dari ideologi yang dianut. Nah, hal ini membuat negara berkembang atau negara yang baru merdeka itu sulit untuk mengembangkan ekonominya. Lalu di sini ada peta Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan gerakan non-blok? Jadi Indonesia itu menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Indonesia menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif yang diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta pada 2 September 1948. Jadi politik bebas aktif ini salah satu syarat masuknya negara ke organisasi gerakan non-blok. Lalu bebas aktif itu ada artinya. Bebas artinya tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau pada blok tertentu. Jadi bebas itu artinya netral, tidak memihak kemanapun. Lalu ada aktif yang artinya mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional. Jadi Indonesia mendukung segala usaha untuk melakukan persahabatan antar negara, tetapi dengan syarat menghormati kedaulatan negara lain. Lalu anggota dari GNB juga tidak hanya di satu benua saja, tapi tersebar di mana-mana. Seperti di Afrika yang ada 55 negara, Eropa ada 1 negara, Asia ada 37 negara, Amerika ada 26 negara, Oceania ada 30 negara. Jadi totalnya ada 120 negara yang tergabung. Lalu di slide selanjutnya kita juga tahu sebelum ada gerakan non-blok itu ada konferensi Asia Afrika yang disarankan oleh Perdana Menteri Indonesia yaitu Ali Sastroamidjojo pada tanggal 18 sampai 21 April 1955 diadakanlah KAA ini di Bandung. Nah, KAA ini menjadi cikal bakal berdirinya GNB. Adapun pelopor-pelopor dari konferensi Asia Afrika ini. Yang pertama itu Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, lalu itu ada Umu dari Burma yang sekarang Myanmar, lalu ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan dan Sir John Kolatewala dari Sri Lanka. Nah, dari KA ini dihasilkan Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung itu ada 10 yang intinya menghormati hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. Lalu menghormati integritas teritorial, mengikuti persamaan dan menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Lalu di slide selanjutnya kita juga dapat mengetahui kapan berdirinya GNB itu. Jadi GNB itu berdiri atas hasil dari KTT atau konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia. Jadi adapun pelopor-pelopornya di sini dari sebelah kiri kita tahu bahwa Jawaharlal Nehru, beliau adalah pencetus nama non-blok. Beliau berpidato di Kolombo, Sri Lanka pada tahun 1954 yang mendeskripsikan 5 poin acuan dasar hubungan Sino-India yang disebut juga Pansel. Nah, beliau itu yang pertama kali mencetuskan nama non-blok. Lalu
Di samping Jawaharlal Nehru ada Kwame Nkrumah dari Ghana, lalu ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir, lalu ada presiden pertama kita Soekarno, dan Joseph Broz Tito dari Yugoslavia selaku tuan rumah. Nah, beliau juga sebagai pemimpin pertama gerakan non-blok. Adapun syarat-syarat menjadi anggota GNB. Yang pertama itu menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Nah, syarat yang pertama itu sudah terpenuhi oleh Indonesia yang menerapkan politik bebas aktif. Lalu yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Dan yang terakhir, tidak memihak anggota salah satu fakta militer Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu ada pula tujuan dari didirikannya GNB. Tujuan GNB pada umumnya untuk mendukung upaya bagi hak menentukan nasib sendiri, hak kemerdekaan nasional, hak kedaulatan, dan hak keintegritas nasional. Lalu adapun peranan Indonesia dalam GNB. Jadi Indonesia itu tidak hanya numpang nama atau numpang ikut-ikutan aja dalam organisasi ini. Jadi Indonesia itu pernah memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB, yaitu KTT X yang berlangsung pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lalu Indonesia juga pernah menyelesaikan beberapa konflik antar negara tetangga seperti di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Selatan. Indonesia juga berhasil fokus kerjasama pada pembangunan ekonomi yang diberitahu lewat Jakarta Message. Lalu hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.